Qauli ya Fatahu ya Alim. Alhamdulillah, Ustadz Fahmi yang kita hormati, terima kasih sebagai moderator ya, sebagai host dari tabarukan ini. Juga alhamdulillah hadir Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Dr. Farida Wulandari, dan juga sebagian dari pimpinan yang lain, para guru, dan terkhusus tentu saja anak-anakku sekalian ya, santri, santriwan, santriwati pesantren Al-Hamidiyah. Dan di sini juga saya lihat hadir juga kaum muslimin yang memang mendapatkan informasi. Sengaja sih memang saya membagikan juga ya ke bagian dari dakwah dari syiar. Saya membagikan juga tidak hanya ke keluarga besar Al-Hamidiyah langsung, tetapi di keluarga saya juga dibagikan gitu ya. Karena ini bagian dari promosi kebaikan, bagian dari berbagi kebaikan. Karenanya di sini juga hadir beberapa dari kaum muslimin yang mungkin memang tertarik ya dengan menjadi mustami begitu, menjadi mustami di dalam tabarukan ini. Kita pernah menyinggung bahwa tabarukan itu kan ngalap berkah gitu. Tabarroka, tabarroka ya tabarroku tabarukan. Berkah itu artinya aziyadah, an-namu waziyadah, tambah gitu ya. Tambah kebaikan, maksudnya kita berharap bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai doa, dengan berbagai acara, dan tentu saja melalui kegiatan khususnya yang diadakan oleh pesantren Al-Hamidiyah ini ya. Kita mendoakan guru-guru kita mendoakan orang tua kita ya. Nah, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk Al-Maghfurlah, muassis Ma'had Al-Hamidiyah, pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Kiai Haji Ahmad Syaihu, khususnya dengan istri beliau, Ibu Hajah Nyai Solha, dan juga para wa usulihi, wa furu'ihi, wa qarabatihi yang sudah mendahului ya. Kita doakan mudah-mudahan tabarukan ini menjadi kebaikan doa kita untuk orang-orang beriman yang sudah mendahului kita semuanya ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, mari kita khususkan untuk pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang kitabnya seperti tadi sudah disebutkan itu merupakan kitab yang dicintai, kitab yang disukai oleh pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Kiai Haji Ahmad Syaihu. Kitab Al-Adhkar min Kalamis Sayyidil Abrar, ya, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita sering menyebutnya Syekh An-Nawawi. Kadang-kadang juga disebut Abi Zakaria, Syekh Abi Zakaria. Ini berbagai sebutan, berbagai lakob. Mungkin bagi yang agak lupa sedikit, saya ingin mengingatkan bahwa pengarang dari kitab Al-Adhkar yang mau kita bacakan ini, Syekh An-Nawawi ini, karena banyak An-Nawawi ya, jangan ketukar ya. Di Indonesia sendiri ada Syekh An-Nawawi Al-Bantani, tentu saja abad ke-19 ya. Tetapi yang dimaksud dengan pengarang dari kitab Al-Adhkar ini Syekh An-Nawawi yang Ad-Dimashqi, yang di Damaskus, dan itu beliau hidup pada awal abad ke-14. Ada sedikit suara ya, mohon maaf.
Ya, jadi dari abad pertengahan ya, mudah-mudahan kita bisa abad ke-13 bahkan ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari pengarang kitab ini. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kaum muslimin sekalian dan keluarga besar Alhamidiyah khususnya, teks yang mau kita baca sebetulnya ada kitab PDF-nya. Saya nggak tahu nih Ustadz Fahmi, apakah kita share di layar PDF-nya atau bagaimana baiknya Ustadz Fahmi? Ya. Baik, Kiai. Kalau sudah ada berkenan, nggak apa-apa, Kiai. Nah, boleh ya, supaya sama-sama bisa membaca. Sebetulnya saya ada kitabnya ini, Al-Adhkar ini, ya, ini versi yang agak baru. Sebetulnya Al-Adhkar yang biasanya saya pakai itu yang saya ngaji tahun 86 waktu di Cipasung dulu. Nah, supaya memudahkan sekarang mari kita lihat kitab yang akan kita bacakan ini ya. Oh ya, tapi sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa mengapa tema kita itu Kiat Santri Memberkahi Pagi. Sekarang ini santri di seluruh Indonesia sesungguhnya sudah sangat menginginkan untuk masuk ke pesantren, untuk segera belajar di pesantren, pembelajaran tatap muka di pesantren. Sebagian memang sudah di pesantren, karena kalau yang sudah di pesantren justru tidak boleh pulang dulu, tetapi melaksanakan protokol kesehatan di pesantren. Nah, sebagian pesantren lain, para santri ini belum masuk ke pesantren, nyicil kalaupun ada yang masuk dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, tetapi dimanapun kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim yang baik, dimanapun mau di pesantren, mau tidak di pesantren, kegiatan di pagi hari itu sangat bermakna sekali. Nah, kitab Al-Adhkar itu menjelaskan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa-doa, ya, zikir-zikir dan doa-doa yang sebaiknya diucapkan pada pagi hari. Jadi memaknai atau memberkahi pagi itu, memberkati pagi maksudnya para santri khususnya ya, dimanapun ini, bukan hanya Alhamidiyah sebetulnya, semuanya, dan santri itu kan tidak hanya yang sekarang sedang belajar di Sanawiyah Aliyah. Kita juga masih santri. Ustadz Fahmi juga santri sebetulnya. Yang lain juga santri. Ibu bapak yang lain juga secara umum itu santri. Santri itu seseorang yang talibul ilmi, seorang yang terus gitu mencari ilmu. Ya, oleh karenanya ini bisa untuk siapa saja. Nah, pada kitab Al-Adhkar yang mungkin kalau di versi yang PDF ini ada di halaman 15 ya. Kalau di versi yang cetak agak berbeda sedikit halamannya. Kalau saya lihat itu halaman 20-an ya. Di halaman 33 malah kalau di yang cetak ini. Mari kita supaya sama-sama kita lihat saja yang ada di versi PDF yang kita tampilkan. Sebetulnya tabarukan itu kan bertemu langsung ya harusnya ya. Idealnya bertemu langsung, karena apalagi kalau situasi normal, kita saling bersalaman, bersilaturahim, itu tabarukan namanya itu ya. Antara santri dengan ustadznya, santri dengan kiai gitu. Nah, tetapi sekarang kita ini masing-masing menatap layar komputer atau layar handphone. Ya, itu memang situasi yang mengharuskan begini ya. Tapi insya Allah kita niatkan saja, mudah-mudahan ini juga tetap sebagai tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Babu ma yaqulu idza stayqaza min manami. Bab ini menjelaskan tentang doa yang diucapkan ketika bangun. Istayqaza, bangun, min manamihi, dari tempat tidurnya, bangun tidur. Jadi bagian ini adalah, tema ini maksudnya memaknai atau memberkahi pagi itu, pagi-pagi itu baiknya apa yang dilakukan oleh santri, ya. Jadi doanya itu apa berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya kalau sekarang ini bangun pagi lupa dengan doa-doanya. Bangun pagi langsung handphonenya, tidak apa-apa megang handphone, karena handphonenya juga mungkin dijadikan sebagai alarm ya. Nah, tetapi segera baca doanya. Apa saja doanya? Mari kita ikuti apa yang dituliskan oleh Syekh An-Nawawi. Rawaina, kami meriwayatkan fi sahihai imamil muhaddisina, dalam dua imam ahli hadis, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, satu, wa Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi, dua. Ya. Ini maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim. Radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya'qidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Yaqidu itu mengikat, ya. Asyaiton, setan itu mengikat, ala qafiyati ra'si ahadikum, kepala masing-masing di antara kalian, idza huwa nama, ketika ia tidur, salasa uqadin, dengan 3 ikatan. Jadi kalau kita tidur itu, kata Rasul, setan itu kan, tugas setan itu kan mengganggu kan. Tupoksinya, tugas pokoknya, tupoksi setan itu ya mengganggu manusia gitu. Jadi ketika tidur pun diganggu, katanya diikat dengan 3 ikatan. Ketika kita tidur nih, para santri tidur ya, mungkin kita tidak sadar, tidak tahu, tetapi kata Nabi, itu gimana supaya tidurnya itu lupa ibadah. Tugas setan itu begitu. Yadribu ala kulli uqdatin makanah. Masing-masing ada ininya, ada waktunya, ada tempatnya. Alaika lailun tawilun. Maka dia bisa terlena tidur gitu ya, bisa mungkin sampai lupa subuh begitu. Nah, tetapi ikatan ini bisa lepas. Fa ini staiqozo. Kalau seandainya ia bangun, seseorang itu bangun, wadakaro, kemudian ia berzikir Allah kepada Allah Ta'ala, inhalat uqdah, lepas salah satu ikatannya. Maksudnya godaan setannya terkalahkan ketika kita bangun lalu berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana, misalnya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu saja mengingat Allah kan. Sederhana kan? Jadi ini para santri kalau ingin berkah pagi-paginya, yang pertama kali dilakukan idzas staiqozo, ketika bangun, kan di dalam daur santri itu ada istiqoz namanya. Istiqoz ya, selain qiyam itu ada istiqoz. Istiqoz itu maksudnya ya bangun. Dan ketika bangun lalu mengucapkan zikir kepada Allah Ta'ala, inhalat uqdatun, satu ikat, lepas. Fa'in tawaddo'a, maka kalau ia kemudian melanjutkan dengan berwudu, inhalat, maka lepaslah uqdatun, satu ikatan lagi, 2 berarti kan. Jadi tali yang dibuat oleh setan itu 2 lepas ketika kita berwudu. Tapi masih ada satu lagi karena setan mengikatnya 3. Fa'in sholla,
Maka kalau ia sholat, inhalat, maka lepaslah uqaduhu, lepaslah uqaduhu kulluha, maka lepaslah ikatannya semuanya, tiga-tiganya. Gitu. Itu mengapa di pesantren khususnya ya ada yang bertugas untuk membangunkan, ada yang bertugas untuk ayo wudu, tawadhu, kum, istaiqiz, kan gitu ya, istaiqiz, bangun, kemudian tawadhu, sallu gitu, izhabu ilal masjid, segera berangkat ke masjid gitu. Karena memang inilah tugas pesantren, menanamkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dampaknya kalau kita melakukan itu? Melakukan yang pertama bangun sambil berzikir, yang kedua wudhu, yang ketiga sholat. Fa'asbaha, maka jadilah ia nasyiton, seorang yang rajin. Thayyiban nafsi, jiwanya bersih. Rajin karena dia bangun, kemudian bersih karena dia berwudu, kan, dan kemudian sholat. Bagaimana kalau seandainya dia tidak melakukan itu? Ada santri tapi bangun juga malas. Begitu bangun udah tahu azan, tidur lagi sampai kemudian bangunnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, atau malah ya enggak sholat jadinya kan, boro-boro wudu gitu. Wa illa, dan kalau ia tidak melakukan itu, tidak bangun berzikir, kemudian tidak berwudu, tidak sholat subuh atau sholat sunat yang lain, asbaha, maka jadilah orang ini khabithan nafsi, jiwanya kotor, kaslana, malas, jadi pemalas. Nah, ini tadi saya dapat pesan dari salah seorang di antara kita, ada yang menyampaikan bahwa Pak Kiai kemarin katanya ada santri baru yang curhat katanya. Kalau dia itu sebetulnya suka bangun, tapi habis bangun itu tidur lagi karena belum dengar azan subuh katanya. Di rumah nih, karena ini belum PTM mungkin ya, di rumah gitu bangun subuh, kemudian karena lihat jam, baru jam 4:15, belum azan, tiduran lagi sebentar, akhirnya ketiduran sampai kesiangan lagi. Itu artinya setan berhasil menggoda dia gitu. Jadi ikatannya itu tidak lepas itu, karena tidak hanya bangun itu, mungkin bangun sebentar baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Udah satu tuh lepas gitu ikatannya. Nah, tetapi pas yang kedua mau wudu antar belum subuh, maka dia tiduran lagi, diikat lagi sama setannya gitu ya. Ya, itu ilustrasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah rajinlah dan cekatanlah supaya kita produktif. Gitu. Mungkin kalau dibahasakan begitu ya, produktif. Gitu. Kalau mata kita sudah tersentuh air wudhu, kemudian sholat, ya insya Allah akan nasyid, akan menjadi seorang yang rajin dan thayyiban nafsi, terutama jiwanya itu bersih. Kita harus bersyukur masih bisa bangun loh, karena maut itu tidak tahu kapan akan datang kepada kita. Bisa jadi kita tidur malam, kemudian subuh kan tidak bangun lagi. Kan itu banyak terjadi kan. Tidak hanya kepada orang tua saja, anak yang muda juga bisa saja begitu. Karena maut itu ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Jadi mari kita amalkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, supaya kita menjadi santri-santri yang produktif, yang berkah, yang bersih jiwanya dan tidak malas. Ya kira begitu mungkin kaitannya ya. Kemudian warawaina, dan kami meriwayatkan lagi fi Sahihil Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, an Hudzaifah, dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhuma, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu
diriwayatkan dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, kola. Ini kalimatnya kola, ya bukan kola lagi, tapi panjang. Kola. Para santri harus tahu nih, kalau kola ada alifnya itu artinya berkatanya dua orang. Karena di sini ada Hudzaifah bin Yaman, yang kedua ada Abi Dzar. Dua ya. Kola, mereka berdua berkata. Ini dua sahabat Nabi ya. Karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata dua orang sahabat Nabi ini, Rasul itu ada kebiasaan idza awa ila firashihi, kalau seandainya Rasul mau tidur, qala, Rasul berdoa, Bismikallahumma ahya wa amutu. Sama kan seperti yang doa yang kita sering baca, Bismika ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah, Allahumma ahya, aku hidup, wa amutu, dan aku mati. Ini doa. Nah, ini alhamdulillah di majelis ini juga ada pengarang buku juga ini, Kiai Dudung Abdullah dari Kuningan. Terima kasih banyak Pak Haji Dudung. Beliau ini penulis buku-buku zikir dan doa ya. Jadi alhamdulillah beliau sangat sering sekali menuliskan buku-buku yang doa-doa yang didasarkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, kalau Al-Hamidiyah ini sudah dikenal oleh di luar Al-Hamidiyah, wah itu akan alhamdulillah ya, santri-santrinya betul-betul nanti bisa menjadi santri-santri yang memberikan manfaat bukan hanya untuk kalangan Al-Hamidiyah saja, tapi juga untuk masyarakat Muslim di Indonesia secara keseluruhan. Para ustadz juga harus tampil di media sosial, harus tampil untuk memberikan kemaslahatan, menyemai manfaat, menyebar maslahat, sama seperti yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaihu. Kemudian jadi Rasul kalau mau tidur itu baca doanya, kemudian wa idzas taiqaza, dan kalau seandainya Rasul bangun, Rasul berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, anak-anakku sekalian, santri-santri khususnya, ini hafalin ya doanya ya, terutama yang kelas 9, kalau yang belum begitu, tapi yang sudah ya alhamdulillah, yang sederhana saja. Nanti ada doa yang panjangnya juga ada, tapi ini yang pendek dulu. Kalau mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian kalau bangun, Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, alhamdulillah segala puji ya Allah, lillahi bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah Engkau mematikan kami. Kan tidur itu kan putus kesadaran sebentar, mati seolah-olah mati, tapi matinya tentu saja tidak keluar ruhnya dari badan kita ya. Tapi itu diibaratkan mati. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kita semuanya akan dibangkitkan. Itu makna dari doa. Warawaina, dan kami meriwayatkan lagi fi kitab Ibnu Sinni bi isnadin sahihin an Abi Hurairah, sanadnya sahih, hadisnya sahih, diterima dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi yang sangat sering sekali meriwayatkan hadis ya. Jadi bayangkan ya, coba bayangkan bahwa Nabi itu sentral, tempat semua orang bertanya, tempat semua orang ingin mengetahui sesuatu. Sehingga apapun yang dikatakan Nabi, apapun perbuatan Nabi diceritakan gitu oleh para sahabatnya. Maka lahirlah hadis-hadis kan. Nah, kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Idzas tayqaza, apabila bangun siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyaqul, maka berdoalah." Doanya begini nih, lain lagi tambahan. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bidzikri wa adzina li bidzikri. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, alladzi radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku kepadaku. Sebelumnya diambil ya.
Wa'afani fi jasadi, dan telah memelihara jasadku. Bayangkan kalau seandainya kita sedang tidur, ada yang mengganggu jasad kita, kan kita tidak berdaya. Ya Allah, coba bayangkan gitu ya, bayangkan bahwa kalau Allah tidak menghendaki kita selamat ketika kita tidur, itu waktu yang paling rentan sekali. Hanya orang-orang yang diberikan pengetahuan yang luar biasa oleh Allah, ketika tidur itu bisa mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Umumnya itu dia tidak berdaya apa-apa. Oleh karenanya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan telah memelihara jasad. Wa adzinali bidzikrihi, dan terutama telah mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Gitu. Nah, itu juga doa ya. Silahkan ditambahkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzinali bidzikrihi. Setelah yang tadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu lagi, Ustadz Fahmi, sampai menit berapa nih saya membacakannya? Baik, Kiai, sekitar 5 menit lagi, Kiai. Kita akan buka diskusi. Iya, Kiai. Silakan, Kiai. Baik. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi an Abi Hurairah. Fihi itu di dalam kitab yang di atas ya tadi ya, di kitab Ibnu As-Sinni. Kami meriwayatkan lagi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bapaknya kucing, Abu Hurairah karena cinta kucing barangkali. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala, bersabda Rasulullah SAW, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, yantabihu, yang terbangun, min naumihi, dari tidurnya, fayaqulu, kemudian ia berkata, alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqzah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan, segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan aku dengan selamat. Asyhadu annallaha, aku bersaksi bahwa Allah yuhyi, menghidupkan al-mauta, yang mati. Wa huwa, dan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan doa tadi, illa qala Allah Ta'ala, pasti akan dijawab oleh Allah Ta'ala begini, shadaqa abdi, hambaku benar. Gitu. Jadi seolah-olah ada dialog antara si hamba dengan Allah. Ya, oleh karenanya berkahilah pagi kita selalu dengan zikir dan doa, dengan lisan. Ya, hati sebetulnya yang paling penting ingat kepada Allah, tapi lisan itu yang berzikir. Ya. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi Sunan Abi Dawud. Nah, ini hadisnya rupanya akan 2 lagi, jadi saya selesaikan 2. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud an Aisyah, dari Aisyah. Ini sambil belajar ya para santri, khususnya kalau membaca nama-nama tertentu yang ada taknya, ada an, itu jangan dibaca an Aisyatin, an Aisyata. Tadi kan an Abi Hurairah. Kalau ada Fatimah, an Fatimata. Kalau ada Khadijah, an Khadijata, gitu ya. Jadi penjelasannya nantilah. Yang penting ketika ketemu Aisyah, misalnya, walaupun ada harful jar, ada an, jangan dibaca an Aisyatin, karena ini adalah isim ghair munsharif. Yang isim ghair munsharif itu harus ciri fathah, ciri kasrohnya itu adalah fathah. Apa itu alfiahnya itu? Kok jadi lupa? Malam yudhof oyaku ba'da al-rodif. Depannya itu apa? Ada yang ingat tidak? Alfiahnya. Saya tiba-tiba lupa nih. Pokoknya kalau isim ghair munsharif itu, kalau seandainya lagi maksur, lagi dikasrohkan, ciri kasrohnya itu adalah
fathah an Aisyah. Ilmu itu kalau tidak dilatih lupa ya. Padahal saya sering hafal bait itu, tapi sekarang lupa. Baik, qalat Siti Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW idza habba minal laili, kalau bangun dari tidur kabbaro, bertakbir asron 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Wa hamida, dan memuji Allah asron, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bisa juga disambungkan. Wa qala, dan Rasul berkata, berdoa subhanallah wa bihamdih asran. Ya kan? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Jadi kan juga kalau bangun tidur secara kesehatan juga jangan langsung berdiri kan. Jadi luruskan dulu kaki-kakinya. Nah, sambil meluruskan itu Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar gitu ya. Wa qala, juga ditambahkan subhanal quddus asron. Ini zikirnya yang diajarkan oleh Rasul 10 kali. Wastagfaro, baca istighfar asron 10 kali. Wahallala, baca tahlil asron 10 kali. Summa qala, kemudian diakhiri Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min dhaiqid dunya wa dhaiqi yaumil qiyamah asron. Baca doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sempitnya dunia, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sempitnya hari kiamat. Baca 10 kali. Summa yaftatihus sholat, kemudian ya yaftatihu as-sholat, iftitah gitu ya, membuka. Iftitah itu membuka, itu as-sholat, salawat. Jadi ada takbirnya, ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada salawatnya ya. Habba di sini waqulu wa habba ai istayqad, kalau bangun. Yang terakhir warawaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud an Aisyah marsi, dari Siti Aisyah aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha minal laili qala, kalau Rasul istiqaz bangun qala ya berdoa la ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da id hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Ya Allah, aku memohon ampun kepada Engkau atas segala dosaku. Aku memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Aku memohon tambah ilmu ya Allah. La tuzigh qalbi ba'da id hadaitani. Jangan engkau cabut kembali hidayah yang telah Engkau tanamkan di dalam diriku. Dan berikanlah kasih sayang kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Intinya adalah doa ya. Jadi kiat buat para santri di dalam memberkahi pagi itu adalah doa. Itu intinya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita amalkan baik di rumah sekarang maupun apalagi nanti di pesantren. Jangan lupa ya, yang pertama itu bangun, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat. Jangan biasakan karena belum mendengar azan sholat subuh kemudian tidur lagi, karena nanti diikat katanya oleh setan itu, ikatannya diikat lagi sehingga dia malah kesiangan. Saya kira demikian, Ustadz Fahmi, saya persilahkan ya. Oke, baik, alhamdulillah Pak Yai, terima kasih atas pemaparan materinya. Mohon maaf, mungkin jaringan kali ini agak kurang bagus. Mudah-mudahan insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan meningkatkan layanan ini, meningkatkan jaringannya sehingga bisa terlaksana dengan lebih sempurna lagi. Silakan untuk para jamaah yang akan menanyakan bisa di ruang chat ya. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Yai Dudung dari Cirebon. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yai, sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Kali ini bagus, jelas, suaranya juga jelas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak Yai Dudung, beliau dari Cirebon, alhamdulillah jauh-jauh bisa hadir di majelis ini Pak Yai. Insya Allah di hari Jumat yang akan datang Pak Yai, kita akan rutin istiqomah insya Allah setiap Jumat ba'da asar di waktu yang sama seperti ini Kiai. Iya Pak Yai. Baik, para jamaah yang lain, ya para santri, para dewan guru, seluruh sivitas Yayasan Islam Hamidiyah, mungkin para alumni, semua jamaah yang akan bertanya bisa hubungi ke langsung WA ke 087 888 2423 atau di ruang chat. Pak Yai berkenaan dengan tadi penjelasan tentang tidur Pak Yai. Sebenarnya tidur yang baik, tidur yang sempurna itu seperti apa Pak Yai? Karena tidur itu kan setengahnya mati gitu Pak Yai. Kita sudah tidak bisa mengendalikan apa-apa. Ya, apapun takdir yang Allah berikan kepada hambanya itu sangat rentan sekali. Apa yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Yai itu benar-benar sangat membuka kita supaya di dalam tidur kita ini benar-benar tidur yang dijaga oleh Allah. Nah, lalu tidur yang sempurna, tidur yang terjaga itu seperti apa Pak Yai? Apakah ada bacaan-bacaan khusus yang harus dibaca sebelum tidur? Ya, Pak Yai, enggak? Ya, tentu saja kalau bacaannya yang tadi ya minimal, tapi yang tadi itu ya. Jadi Rasul mengajarkan minimal membaca doa itu Bismikallahumma ahya wa bismika amut, kan gitu ya. Intinya bismi. Bismi itu adalah dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Misalnya santri, Ustaz, saya belum hafal doanya. Bismillah aja cukup. Gitu. Yang penting itu bisminya. Bismika ya dengan namamu ya Allah. Allahumma ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Kan gitu ya, itu yang pertama. Nah kalau misalnya mau lebih panjang, apalagi santri mah kan lagi belajar hafalan ya, hafalan surat mungkin, ya sambil menunggu sampai merem, sampai ngantuk, karena kita tidak tahu ngantuknya itu berapa menit kita akan menutup mata gitu. Nah jadi kalau begitu, bacalah bacaan-bacaan yang sekarang itu sedang dihafal. Misalnya ada santri yang sedang menghafal surat Al-Waqiah. Aduh, ini kayaknya besok setoran nih gitu. Ya sudah baca saja. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. La'akiluna min syajarim min zaqqum, misalnya gitu ya, baca. Jadi tidak usah dari awal, panjang kalau dari awal idza waqatil waqiah. Ini mah lagi menghafal bagian yang belum hafal. Kalau belum hafalnya itu antum afaro'aitum, misalnya bagian afaro'aitumul ma alladzi tashrabun, sambil dipikir-pikir artinya, kata Allah, apakah kalian mengetahui air yang kalian minum itu siapa yang bikin? Ya, gitu kan. Dipahami artinya sambil menghafalkan. Bisa juga tentu baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Banyak sekali sebetulnya zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan tidurnya juga tidur yang sehat ya. Mungkin nanti dalam bagian lain ada petunjuk dari tidur itu menyamping ke sebelah kanan, misalnya badannya gitu ya. Tapi ini kan sangat fleksibel. Kalau seandainya sebelah kanannya lagi sakit, masa nggak boleh ke sebelah kiri, kan gitu ya. Tapi yang pentingnya itu adalah doa. Mungkin gitu, Ustaz. Ya, Pak Yai, berarti tadi untuk amalannya yang sering adalah berarti doa tidur, Bismikallahumma ayya bismika amut, kemudian Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas, Al-Mu'awwadzatain ya, Al-Mu'awwadzatain itu Falaq bin Nas ya. Falaq bin Nas, kemudian ayat kursi itu juga dibaca gitu ya. Kira-kira itu. Pak Yai, dalam tidur itu kan kadang kita menemukan mimpi-mimpi yang kurang baik, kayak gitu. Kadang setelah tidur itu, setelah bangunnya itu kita dalam keadaan capek sekali gitu, karena tidur kita mimpinya mimpi yang nggak baik begitu. Mungkin dikejar-kejar orang, mungkin
melihat sesuatu yang menakutkan dan lain sebagainya. Nah, hal ini apakah itu bagian atau apakah itu gangguan setan atau itu bunga-bunganya tidur, Kiai? Ya, jadi tentu saja ada bab tersendiri mimpi itu ya. Kalau penjelasan tentang mimpi itu ada mimpi, kalau mimpi ketemu dengan Rasul itu sudah pasti itu benar-benar ketemu dengan Rasul, dengan Nabi. Ya, meskipun bukan berarti ngaku-ngaku ketemu, tapi betul-betul ketemu dengan Nabi. Maka itu sesungguhnya Nabi itu kan tidak bisa diserupakan oleh orang lain. Jadi berarti ketemu dengan Nabi. Kemudian kalau mimpi-mimpi yang lain, nah itu biasanya yang namanya mimpi itu kan banyak dipengaruhi oleh isi pikiran kita gitu ya. Kalau isinya kebaikan, insya Allah mimpinya juga mimpi-mimpi yang baik. Kalau sedang takut secara psikologis, mungkin sedang khawatir, kadang-kadang keluar mimpi-mimpi yang memang juga mengkhawatirkan begitu. Jadi karena ada juga mimpi yang memang benar, misalnya Nabi Yusuf misalnya ya. Nabi Yusuf kan mimpi yang itu menjadi petunjuk untuk memberikan saran kepada rajanya apa yang harus dilakukan menghadapi musim paceklik misalnya. Itu kan berawal dari mimpi juga gitu ya. Macam-macam mimpi itu. Yang paling penting buat kita adalah sebelum tidurnya mari kita biasakan dengan basmalah, dengan memuji Allah, kemudian ketika bangunnya juga dengan hamdalah gitu. Baik, Pak Yai, ini mungkin agak menyimpang sedikit ya, tapi masih dalam bab mimpi, Pak Yai. Jadi ketika melakukan sholat istikharah begitu, itu seberapa besar begitu, Pak Yai, ditunjukkan melalui mimpi itu, Pak Yai? Apakah ini juga ada kelas-kelas khusus gitu, misalkan kelasnya orang kelas awam, kelas kiai atau bagaimana, kelas wali begitu? Ya, kelas untuk apa, maaf? Iya, kaitannya dengan mimpi tadi, masih dalam bab mimpi begitu, ya. Ini berkaitan dengan istikharah biasanya. Oh, istikharah ya. Istikharah, betul, istikharah. Ya. Ya, biasanya orang mendapat jawabannya itu melalui mimpi. Ya, itu Tapi kan begini. Istikharah itu dari kata istakharah ya, istakharah, istikharah. Istakharah itu artinya tolabul khiyar. Jadi mencari pilihan. Mencari pilihan. Kemana mencarinya? Kepada Allah. Istikharah itu begitu. Nah, Allah memberikan pilihannya melalui berbagai cara, tidak selalu melalui mimpi. Anak-anakku bisa saja pengen mendapatkan kepastian ini ke Al-Hamidah atau enggak ya, istikharah deh misalnya gitu ya. Nanti istikharah itu kita diberikan ketetapan hati. Dari mana caranya? Bisa jadi dari mimpi, bisa juga dari cara lain. Misalnya kalau dulu ayah saya mengajarkan saya untuk istikharah itu istikharah bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi membaca Quran, halaman tertentu dibuka begitu ya. Halamannya pokoknya buka aja. Tentu sholat istikharah ya. Kan di dalam istikharah kan kita mintakan Allahumma ya Allah in kana hadzal amru khairon li, kalau urusan ini baik bagiku itu faqdurhu li, takdirkanlah buatku, wayasrihuli, mudahkanlah buatku. Tapi wa in kana syarran fasrifhu anni fasrifhu anni wasrifni anhu. Kalau urusan yang akan saya hadapi ini jelek, tolong jauhkan dari aku. Nah, biasanya ada juga yang lewat Quran. Jadi setelah sholat istikharah baca doa, buka Quran, acak saja halaman berapa. Kemudian kalau ayah saya mengajarkan, baca baris kesekian. Apa artinya? Nah, itu juga bisa. Allah memberikan petunjuk dari berbagai cara. Kayaknya begitu ya. Ya, ini ada siapa nih? Catur Wicaksono nih. Betul, Pak Yai, ini ada pertanyaan. Ini santri ya? Iya, Pak Yai, santri, Pak Yai. Kalau mau bicara langsung juga boleh, mana caturnya mungkin? Halo, Catur. Assalamualaikum, Catur. Yang mau nanya nih. Ya, Ustadz.
Ya, silakan langsung disampaikan. Ya, langsung disampaikan ke Pak Yai, silakan. Assalamualaikum, Tat. Ya, Izin Salam. tanya, Mana wajahnya? Tat. ya, Izin itu Pak ya. video mana? Ya. Betul, Eh, betul. misalkan ada Kenalkan orang, dulu dong, dari kelas saya, berapa? nama saya Catur Wicaksono, Catat Capsana. alumni Oh, alumni. Hamid ya. Maaf, maaf. Ya, Alhamdulillah. Oh, catur ya, Mas Catur ya, betul. Silakan. ya, izin bertanya, Ustadz. Misalkan ada orang nih yang tidur gitu, misalkan kecapean dia ya, nggak sempet tuh baca doa untuk tidur. Nah, terus kemudian dia tidurnya itu ngigo, Ustadz. Kayak misalnya jalan sendiri kemana gitu atau ngomong sendiri gitu. Nah, itu pendapat antum itu gimana, Ustadz? Apakah itu dikendaliin dikendaliin makhluk lain atau gimana? Terima kasih. Ya, Catur, terima kasih pertanyaannya. Ya, Ya. ditunggu Pertanyaan. yang lain. Ya, silakan Pak Yai. Iya, pertanyaannya berat nih Mas Catur nih. Kalau alumni berat ya. Iya, apa yang terjadi kalau seandainya sedang tidur kemudian melakukan sesuatu di luar kendalinya gitu ya. Ada beberapa kemungkinan. Saya sendiri pernah ya waktu di pesantren, saya taunya pagi-paginya gitu dibilangin sama tetangga kamar. Oman, kamu kalau tengah malam jangan berisik katanya. Teriak-teriak loh, teriak-teriak apa saya tadi malam? Saya nggak sadar karena tidur kan, namanya lagi tidur gitu. Apakah saya tidak baca bacaan begitu, tidak baca doa atau apa gitu? Emang kenapa? Tadi malam kamu itu tatalaran alfiah katanya begitu. Jadi Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilaha khairu Malik. Musolliyan ala nabi, kenceng katanya, kedengaran ke tetangga begitu loh. Nah, dalam kasus seperti ini berarti bisa jadi perbuatan yang kita lakukan ketika tidur tanpa disadari itu adalah karena kebiasaan kita ketika kita bangun gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, karena kita terbiasa ngigo kan, ini judulnya tadi kan salah satunya ngigo. Apa yang kita igokan itu adalah apa yang sering kita ucapkan. Karena ruh dan badan itu kan tidak terpisah kita ini. Ruhnya adalah yang mengendalikan tubuh kita, begitu. Kemudian tubuh fisiknya itu yang mengekspresikan perbuatan kita, kan begitu ya. Nah, tapi ada juga mungkin kasus yang tadi seperti Mas Catur itu sampaikan, jalan-jalan misalnya gitu ya. Ada juga karena sakit, karena secara psikologis mungkin mengalami gangguan tertentu misalnya begitu. Jadi ada banyak kemungkinannya gitu ya. Rasul memberikan petunjuk kepada kita supaya kita berkah di pagi hari, yang sejak malamnya membaca basmalah segala itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan gitu ya. Iya, terima kasih ini Catur. Ya, pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi Pak Yai. Ini Ya, kaitannya sama ilmu alat ini dari Zaki, pertanyaannya dari untuk doa sebelum tidur itu kenapa domirnya ana, tetapi setelah bangun domirnya nahnu Pak Yai. Menarik juga itu pertanyaannya. Iya, sebelum tidur kan Bismikallahumma ahya, bismika amut domirnya ana. Ya. Lalu untuk setelah tidur nahnu begitu. Iya. Terpuji bagi Allah yang telah menghidupkan kami gitu. Alhamdulilladzi ahyana. Kenapa tidak alhamdulilladzi ahyani mungkin gitu ya. Betul. Ya. Amatani wa ilaihin nusyur gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Yang jawabannya itu bisa sifatnya tafsiriyah gitu. Tafsiriyah itu maksudnya belum tentu pasti juga bahwa karena begini, ini soal tafsir gitu ya. Mengapa ketika kita mau tidur kok doanya itu untuk sendiri? Nah, tidak berjamaah ya, kalau doanya mau berjamaah ya tidak apa-apa juga. Bismikallahumma nahya wa namut misalnya kan gitu ya. Ya silahkan gitu ya untuk sendiri, tapi biasanya kan sendiri-sendiri. Tapi begitu bangun berjamaah. Nah, salah satu penjelasan yang pernah saya dapatkan itu adalah ketika bangun itu
doa untuk bersama. Jadi domir nahnu itu kan sebenarnya lit ta'zim sebetulnya. Bisa jadi untuk merujuk pada diri sendiri juga sih. Lit ta'zimin nafs juga bisa juga gitu ya. Tetapi itu biasanya untuk Allah kan. Allah itu kan biasa menggunakan kata nahnu kan. Kami yang sesungguhnya itu bukan berarti banyak begitu, tapi satu begitu. Lit tahrim, untuk menghormati juga pakai kami. Sama seperti bahasa Indonesia, ketika kita mau agak sopan dikit begitu, maka kita tidak menggunakan istilah aku atau saya, tetapi kami misalnya atau kita begitu. Jadi itu bagian dari kehalusan bahasa begitu. Tapi penjelasan yang lebih mendalam barangkali ini menarik juga untuk para ustadz di Al-Hamidiyah untuk dicari penjelasannya ya. Karena ini menantang ini. Ini menantang ya. Saya mah jujur saja kalau saya lupa ya saya lupa gitu. Nanti kita akan cari. Ini namanya adalah filsafat bahasa namanya yang begini ini. Salah satunya gitu ya. Mengapa bahasa seperti ini digunakan? Nah, itu pasti ada filsafatnya, ada penjelasan falsafahnya. Ini kelas berapa tadi yang bertanya? Tadi kelas 12 MAPK. Wah, pantesan kelas 12 sudah pinter. Iya, sudah. Iya, Pak Yai ada lagi pertanyaan nih Pak Yai, kait nih dari Ibu Siti Barkah. Ada Ibu Siti Barkah. Oh ya, ini tuh ada Ibu Dr. Farida Wulandari juga bertanya. Iya, apa kabar Ibu Dr. Farida? Mau Dr. Farida dulu, mangga? Iya. Ibu Siti Barkah sudah sudah ada ya? Chat ini sudah ada. Jadi pertanyaannya, baik. Betul. Setelah itu Bu Farida ya. Keinginan tertinggi untuk bermimpi bertemu dengan Rasul. Kiat-kiatnya apa Pak Yai? Ya ini yang berat ya, karena saya mengatakan sesuatu yang saya sendiri belum bisa mengalami. Saya hanya tahu teorinya saja. Jadi teorinya saya pernah ya mendapat ilmu dari salah satunya dari Gusmus juga gitu ya, dari para kiai sepuh, bahwa untuk bertemu dengan Rasul itu ada beberapa prasyarat. Yang pertama, hati kita harus nyantel kepada Rasul. Jadi selalu ingat Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, lisan kita harus selalu membaca sholawat, mengucapkan salam kepada Rasul. Dan sholawatnya bukan sholawat yang menunjukkan jauh. Allahumma sholli ala Muhammad itu sebetulnya jauh itu. Allahumma ya Allah semoga memberikan sholawat dan salam kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jauh kan. Disebut sebagai orang ketiga kan. Yang dekat itu adalah Allahumma sholli alaik, Allahumma sholli alaik. Jadi seolah-olah Rasulnya ada di depan kita. Nah, itu saya pernah mempraktekkan itu ketika di Madinah, ketika di Masjid Nabawi ya, ketika di dekat makam Rasul. Saya berusaha itu khusyuk, berbisik begitu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Selamat kepada engkau ya Rasul. Saya mencoba untuk khusyuk. Itu syarat yang kedua, lisan. Yang ketiga, perbuatan kita itu harus selalu sesuai dengan tuntunan dari Rasul. Kalau orang sudah bisa menjalankan ini tanpa diminta, bisa jadi ia ketemu dengan Rasul. Lidahnya terus-terusan sholawat. Kemudian cinta Rasul itu kan cinta ya. Bayangkan Rasul itu seorang yang sangat mencintai umat manusia, para sahabatnya. Nah, kita bisa tidak melakukan itu. Saya terus terang, saya belum bisa. Jadi saya juga pengen banget, tapi belum bisa. Tapi mudah-mudahan dengan cara begini, ya kita kapan-kapan mendapatkan itu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Ya. Siti Barkah tadi bagus. Satu lagi pertanyaan dari Bu Dr. Farida. Ya, langsung saja kalau Ibu Farida, monggo. Beliau ini direktur pendidikan kita ini. Ini pertanyaan terakhir Bu Dokter. Mudah-mudahan jangan yang berat-berat ya Bu. Malah yang mudah. Terima kasih Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oman, ini pertanyaannya mudah sekali. Saya kan terkadang karena itu ya
padat, kadang suka lupa hari. Yang penting yang pagi tiba-tiba udah sore, pagi sore seperti itu, kadang suka lupa hari. Biasanya tuh kalau hari-hari seringnya itu dari maghrib ke isya, terus insya Allah kadang mengaji di antara maghrib dan isya begitu. Tapi kadang-kala tiba-tiba ngantuk banget gitu. Nah kalau saya perhatikan, kalau pada saat-saat saya ngantuk itu, pas saya ingat, malam Jumat gitu ya. Kok sering kalinya saya ngantuk malam Jumat. Saya bertanya, apa karena capek, apa karena itu godaan setan? Karena kan mungkin malam Jumat itu malam yang bagus, yang untuk beribadah, malam berat. Jadi setelah saya telah, saya seringnya kayaknya ngantuknya tuh malam Jumat. Apakah itu memang karena fisik saya yang lelah pada weekend yang hari 5 hari terakhir itu, atau hari Kamis, atau karena emang godaan setan yang berat di malam Jumat itu, Pak Kiai? Terima kasih. Ya, silakan langsung saja Pak Yai Oman. Pertanyaan dari Dr. Farida. Terima kasih Ibu Farida, terima kasih banyak. Pasti pengalaman masing-masing orang berbeda-beda. Dan pengalaman Ibu Farida ini menggambarkan salah satu pengalaman yang memang banyak juga sih dialami oleh yang lain gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah pola, menjadi sebuah tren katanya. Setiap malam Jumat kok ngantuknya itu sampai kebablasan, kemudian menghilangkan kebiasaan ngajinya misalnya. Nah, tentu saja secara lahir barangkali bisa dilihat dari apakah aktivitas setiap hari Kamis itu memang lebih berat begitu ya, bisa jadi juga begitu. Nah, tapi kalau dalam konteks spiritualitas memang ya ada baiknya juga melihat dari sisi bahwa malam Jumat itu adalah malam di mana kita akan ketemu dengan Sayyidul Ayyam, kan? dengan tuannya hari yang paling baik. Bahkan di malam Jumat itu secara khusus kita dianjurkan untuk membaca Yasin, zikir dan lain-lain misalnya begitu ya. Tapi mengapa setiap malam Jumat itu malah kelewat gitu? Padahal tugas kita sebagai manusia itu kita sering berdoa, ya Allah, jadikanlah hidup ini untuk menambah kebaikan dan jadikanlah matiku itu untuk berhenti dari keburukan, kan begitu. Ini pas setiap malam Jumat yang seharusnya dapat bukan diskon, dapat bonus 10 kali lipat, malah hilang gitu. Nah, secara spiritualitas barangkali ya dipaksakan untuk diubah ya, karena berarti kebaikan hilang dari kita gitu. Setan itu memang betul tugasnya itu menggoda betul. Hanya ada dalam karya sastra bahwa setan itu bertaubat. Jadi saya kebetulan sedang membaca sebuah novel berbahasa Arab ya. Sedang ada mahasiswa saya yang mau ujian. Judul novelnya itu adalah Imro'ah allati ghalabat asyaitan. Perempuan yang mengalahkan setan. Jadi setannya itu ketipu sama perempuan itu. Setannya itu kena tipu daya, dan setannya itu ada setannya yang bertobat juga. Dia datang gitu kepada malaikat, tolong terima tobat saya ingin masuk surga gitu. Setannya itu datang juga ke ulama, tolong terima tobat saya. Kata ulama, kalau kamu tobat, Quran saya harus diubah dong gitu. Datang juga kepada pastor, datang kepada tokoh Yahudi, ditolak juga semuanya. Itu hanya ada di dalam cerita. Tetapi memang setan tugasnya itu memang untuk mengurangi kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan besok-besok mah tidak ngantuk lagi, Bu Farida. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaannya Bu Farida. Terima kasih Bu Siti Barkah pertanyaannya, Mas Catur, kemudian Muzaki juga pertanyaannya. Alhamdulillah ditunggu pada episode berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari para jamaah semua. Para santri tadi sudah diberikan banyak sekali contoh bertanya. Saya yakin santri yang bertanya hebat sekali. Siapapun yang bertanya di majelis ini adalah hebat sekali Pak Yai. Kalau perlu nanti Ustadz Yunus memberikan penghargaan ini ya. berupa surat penghargaan begitu ya. Atas pertanyaan. Pinter juga dalam videonya majelis. Dibuka juga ya. Betul Pak Yai. Ya, terima kasih jamaah semua dan juga berkhusus Pak Yai, para jamaah yang sudah hadir di sini. Wabil khusus Pak Yai Dudung yang jauh di sana dari
Cirebon ya menyempatkan diri untuk hadir di Majelis Tabarukan Alhamidiyah. Mudah-mudahan di hari Jumat yang akan datang pelaksanaan bisa lebih baik, bisa lebih sempurna. Mohon doa para jamaah semua. Tentunya jamaah kita ini dengan berharap meningkat, selalu meningkat ya, dengan jamaah yang bisa berkomunikasi, inovatif, terbuka, argumentatif, dan berintegritas. Itu salam pesona santri kitab Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan kita semua dapat memiliki kemampuan dan dedikasi itu semua. Ya. Waktu kita sudah lebih sekitar 10 menit lewat. Untuk itu marilah kita akhiri, mudah-mudahan pertemuan ataupun pengajian pada pagi sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya para kiai yang hadir, para guru, para pimpinan yayasan, pimpinan direksi yang sudah hadir, dan segala supportnya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat mengembangkan kegiatan ini lebih baik. Itu saja Pak Yai, mungkin 1 menit untuk closingnya, silahkan Pak Yai. Untuk closing, saya ingin selalu menghimbau khususnya kepada keluarga besar pesantren Al-Hamidiyah, kepada santri-santriku sekalian, selalu tebarkan kebaikan, selalu tebarkan zikir, selalu tebarkan amalan-amalan yang baik dimanapun kalian berada, baik di rumah, di pesantren maupun dimanapun, kapanpun, selalu tebarkan kebaikan. Ya, itu pesan dari kami. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai dan semua jamaah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.